Sebelumnya di Academy of Champions. Berlaku mulai game berikutnya. Setiap distrik akan mendapatkan bantuan tambahan dari para coach yang siap memandu setiap distrik menuju kemenangan. Distrik dengan peringkat 1 dapat menuliskan satu nama coach yang diinginkan. Distrik dengan peringkat kedua dapat menulis 2 coach yang diinginkan. Diurutkan berdasarkan prioritasnya dan seterusnya. Jika coach pilihan pertama telah dipilih oleh distrik lain yang memiliki peringkat lebih tinggi, maka distrik yang peringkatnya lebih rendah akan mendapatkan coach dari prioritas sesudahnya. Jadi juara 1 di game sebelumnya sangat nguntungin tim kita sih. Karena kita bisa milih coach siapapun yang kita mau. Ternyata benefit yang kita dapat itu boleh memilih coach lebih dahulu. Oke, kita harus maksimalkan benefit ini supaya kita bisa saling melengkapi mencari coach yang bakal membantu kita. Karena kita dapat benefit, kita bisa milih 3 coach teratas untuk jadi coach kita. Sebenarnya Kadit mantep sih, aku mau Kadit sih. Aku pengen milih coach yang logikanya bagus deh. Sandy Axel sih, salah satunya. Boleh. Tapi pilihannya antara Axel, Sandy, Safiera. Oh, Kak Safiera bagus tuh, bisnis. Karena aku ngerasa kalau misalkan Kak Safiera tuh punya leadership yang bagus. Shakira atau Maxwell? Ya kita pengennya kalau dapat coach sih yang dari FK ya, supaya biologi yang sekarang diri kita bertiga yaitu aku, Adelio, Novin nih kan belum ada biologi. Bisa ditutup sama coach yang FK ini. Tapi kira-kira Rex pilih apa? Pilih Shakira. Sebenarnya kita mau pilih Shakira. Tapi kita bingung karena Rex kan punya posisi paling atas. Dia punya prioritas. Kita takut nanti Rex yang pilih Shakira duluan. Udah tahu sih bakal pilih siapa. Kepada seluruh distrik, waktu diskusi selesai. Di main arena telah tersedia kotak undian berisikan 6 bola, yang setiap bolanya merepresentasikan satu coach yang belum terpilih sebagai coach distrik dengan peringkat pertama sampai ke-6 pada Champions Battle. Setiap distrik yang tidak mengikuti Champions Battle harus mengirimkan 1 orang perwakilan distrik untuk mengambil undian dan kembali ke base camp masing-masing tanpa membuka hasil undian coach. Sebenarnya waktu gacha itu kan diambil Evan ya, terus waktu Evan ngambil gacha kami udah berdoa banget gitu, semoga please coach, sebenarnya coach apapun kan bagus, semuanya kan peserta CLC pada pinter-pinter semua, ini kayak memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Kalau dari aku sendiri sih pengennya dapet Kak Kevin sih, karena kami sesama Ico dan aku rasa chemistry-nya bakal dapet banget antara coach dan mentees-nya. Sebenarnya aku berharapnya itu aku dapat coach yang bisa ngebantu dalam bidang seperti biologi gitu. Sebenarnya Kak Alfi, soalnya Kak Alfi itu kuliah kedokteran kan. Jadi ya mungkin bisa bantu ngebus inilah bidang biologi distrik kami. Berikut pengumuman hasil pemilihan coach dari District Challengers pada Champions Battle.
Distrik 2 mendapatkan Coach Axel. Coach Axel. Axel. Adanya Noriko. Waktu distrik kita bisa memutuskan ambil Axel, aku seneng banget sih. Karena menurut aku Axel bakal bisa guide kita dengan benar dan bisa support kita sampai akhir. Karena distrik 2 udah milih aku pertama kali, jadi aku first choice-nya mereka. Aku bakalan berusaha untuk live up to their expectation. Aku bakal bantu mereka semaksimalku dan aku juga bakal buktiin bahwa aku akan jadi coach yang hebat dan bisa bantu mereka jadi pemenang. Kenapa aku gak kepikiran milih Kak Axel ya? Padahal Kak Axel oke banget sih. Pas aku tahu bahwa timnya Rex itu milih Kak Axel, kayak wah pinter juga nih. Soalnya kan Kak Axel di Clash of Champions jago banget ya, dan sampai akhir juga gitu. Jadi aku lumayan takut jadinya nih, gimana Kak Axel bakal ngebantu timnya Rex ini. Distrik 5 mendapatkan Coach Shakira. Coach Shakira. Awalnya aku speechless sih, soalnya nggak expect kalau kita bakal dapat Kak Shakira. Harapan aku sih Kak Shakira bisa bawa timku buat menang sih. Pas aku dipilih sama distrik 5, distrik 5 ini termasuk distrik yang menurut aku punya kelebihan dan cukup all out. This will be a great team, bakal seru banget ke depannya, dan aku nggak sabar buat bareng mereka. Dua coach yang aku pengen udah diambil, ya gimana ya? Dapat siapa jadi penasaran. Distrik 9 mendapatkan Coach Sandi. Halo. Halo. Hai. Gak nyangka banget sih bisa dapat Kak Sandy. Aku kiranya dua tim teratas itu bakalan ngambil Kak Sandy. Soalnya Kak Sandy kan bagus banget di matematika. Tapi ternyata nggak diambil. Aku terpilih sebagai coach dari Distrik 9, yaitu daerah Maluku dan Papua. Aku seneng banget karena bisa dapat teman-teman baru dari daerah Maluku dan Papua. Pokoknya lihat aja, aku bakal bantu Distrik 9 menjadi pemenang di Academy of Champions. Dari awal tuh aku udah expect banget kalau Distrik 2, 5, sama 9 tuh bakal milih Kak Axel, Kak Sandy, sama Shakira. Distrik 3 mendapatkan Coach Kadit. Halo. Perasaan aku pas dapat Coach Kadit itu senang banget karena Kadit juga kan dari ITB, dan ITB itu di Jawa Barat dan cocok banget sama distrik kami yaitu Jawa Barat. Ya, hal-hal yang mungkin bisa aku kontribusikan, gimana caranya mereka tuh bisa saling kerja sama satu sama lain, bisa solid juga. Aku yakin harusnya bisa lah distrik 3 ini ya minimal sampai final lah. Distrik 4 mendapatkan Coach Maxwell. Halo. Dari awal aku itu ndelok distrik 4 nih kayak mencuri perhatian gitu. Karena mereka itu menarik gitu. Karena timnya itu bener-bener semangat dan punya jiwa yang sekop-sekop guys. Distrik 12 mendapatkan Coach Safiera. Halo. Aku pengen terima kasih karena udah memilih aku. Aku dengar kalian memilih aku nomor 1 ya. Jadi aku juga lumayan touch juga, jadi ikut seneng juga bisa ngebantu kalian. Keep up the spiritnya. Jadi aku harap kalian tuh bisa tetap solid, bisa tetap tenang, bisa tetap bekerja sama, dan aku yakin apapun hasilnya di akhirnya itu yang terbaik. Aku dari awal tuh langsung milih Kak Safira, karena selain aku juga suka sama Kak Safira, aku butuh seseorang yang backgroundnya IPS gitu. Jadi kami nggak salah strategi deh milih Kak Safira. Untungnya coach yang distrikku incer belum kepilih nih. Ya, tapi sebenarnya sama aja sih, karena kan anak COC udah jago-jago semua. Coaches yang belum disebutkan namanya,
silakan memasuki base camp sesuai undian yang telah didapatkan distrik yang tersisa. Kamu kenal? Pas tahu kalau aku dapatnya itu coachnya Kak Alfi, itu aku seneng banget sih karena kan kebetulan di tim aku itu kami nggak ada yang dari bidang kimia dan biologi. Aku bakal jadi coach kalian untuk kedepannya. Kak Kevin kan sekarang kuliahnya chemical engineering ya. Jadi pertama dia kan ICO 3 kali, berarti kimianya jago. Terus karena chemical engineering itu nggak cuma tentang kimia tapi ada fisikanya juga. Di distrik sebelahnya aku ngelihat isinya orang internasional semua. Jadi aku bakal berusaha memberikan apa yang aku punya biar bisa membantu mereka, memberikan insight biar mereka itu tetap bisa pede juga dan gak ke pressure. Ya saya. Aku senang banget sih karena aku bisa dapat teman dari Pulau Sulawesi yang prestasinya juga gokil-gokil. Dan aku nggak sabar banget untuk bisa kenalan sama mereka. Keren banget sih. Ternyata Kak Kris yang masuk. Karena aku tahu Kak Kris jago, kita itu di tangan yang benar, tangan yang baik gitu. Menurut aku komposisi tim aku itu kayak menarik banget. Jujur sebenarnya ekspektasi gue itu cukup besar ke mereka, dan gue percaya mereka bisa lanjut ke babak selanjutnya. Clarissa. Matthew. Aku udah punya feeling sih kalau di belakang pintu itu coachnya bakal Kanabil. Jadi pas aku ketemu Kanabil setelah kita kagetin itu, aku kayak ngerasa senang banget karena ya kita sesama MHT dan ngobrolnya juga nyambung. Wow, aku gak expect banget, tapi ternyata mereka tuh keren banget dan solid. Adikku suka banget sama spirit mereka dan good luck. Seluruh distrik telah memiliki coach masing-masing. Menghadapi Champions War, tim captain harus ditentukan. Setiap distrik silakan berdiskusi bersama coach untuk memilih siapakah champion yang akan menjadi tim captain dari distrikmu pada round ini. Jadi for konteks, aku datang salah satu tujuannya buat nentuin kapten. Kira-kira kalian siapa yang mau jadi kapten? Kayaknya ini deh. Clarissa aja ya? Ya. Ya udah, Clarissa kapten ya. First. Oke. Clarissa ini emang adik kelas gue di MH Tamrin. Dan gue juga tahu prestasi dia emang oke banget. Dan sebagai satu-satunya kelas 12 di distrik 1, gue yakin banget dia bisa memimpin teman-temannya buat dapetin hasil yang maksimal. Tugas sekarang tuh kita milih ketua kelompok buat challenge setelah ini. Kenapa? Dia nge-carry tadi. Si Rex itu lumayan bagus sebagai pemimpin. Jadi aku percaya banget dengan leadership-nya Rex ini, timku bakalan menang. Kalau kalian ada saran nggak bakal katanya siapa? Riananya? Iya. Ya, tadi sih sebenarnya ya. Ya menurutku Novin tuh sangat deserve buat jadi kapten di distrik 4 karena dia tuh gak cuman pinter di banyak pelajaran kok, tapi dia tuh juga bisa mengayomi. Jadi aku yakin pasti distrik 4 ini bisa melaju jauh. Belum. Ya udah, kalau gitu ya udah nggak usah diskusi lagi. Bisa lah. Kalian udah kayak kepikiran ya kira-kira gitu. Mantap. Kak Albert tuh dia tuh cukup confident dan dia tuh juga punya leadership yang lumayan. Setelah berdiskusi, aku cukup yakin bahwa aku bisa memimpin dengan baik dan teman-teman yang lain juga dukung aku untuk menjadi captain. Kenapa dia? Leader, orang sepuh di bidang gitu. Waduh. Bagi tim captain terpilih, silakan pasangkan badge yang telah tersedia ke seragammu. Ini kayak fisika deh. Serius? Iya, ada fisika pasti. Academy of Champion. Kembali lagi bersama kita Sumbagut, Sumatera bagian utara. Jadi teman-teman, Jadi di sini kita punya selotip, tali, penggaris. Oh iya, ini ada ini. Apa ini ya gunanya? Ya? Benang. Apa guna benang kira-kira? bagaimana ketua? Strategi ketua? Waduh, strateginya sih percaya satu sama lain aja sih.
Gue sih sangat siap ya, karena apapun tantangan yang diberikan pasti gue akan lawan dan pasti akan menjadi juara. Ya kita harus mikirin strategi nih, gimana caranya untuk distrik yang terberat itu harus tereliminasi di sini. Dan aku berharap distrik yang terkuat itu di distrik DKI Jakarta yang bakal tereliminasi, karena kalau mereka yang tereliminasi duluan, pasti bakal lebih mudah untuk menyaingi yang lainnya. Suara lo ngeri. Semangat. Semangat guys, semangat. Champions, welcome to Champions World Quantum Heist. Simak instruksi Quantum Heist berikut ini. Telah terjadi pencurian di sebuah fasilitas riset rahasia pada kota Jaldorim, yaitu Kompleks Laboratorium Prometheus. Laboratorium tersebut baru saja mengumumkan penemuan terbaru mereka, sebuah atom sintetis bernama auroranium, yang diyakini memiliki potensi energi luar biasa dan mampu menjadi solusi untuk krisis energi global. Terkait pencurian ini, bukti-bukti telah dikumpulkan dan polisi mencurigai ada staf laboratorium yang terlibat. Siapakah pelaku pencurian auroranium? Gila. Jadi menurutku soal-soal di Academy of Champion ini beda banget sama soal-soal di Clash of Champion. Kenapa? Karena soal-soal di COC itu kan cenderung lebih ke matematika, logika, atau pokoknya something yang eksak gitu kan. Sedangkan kalau di AOC ini ya eksak juga sih, tapi itu kayak perpaduan semua bidang yang kita pelajari di sekolah dicampur jadi satu, dan soalnya itu luar biasa banget. Permainan akan dimainkan secara tim. Total durasi permainan adalah 90 menit. Champions akan mendapatkan 4 jenis bukti yang diberikan secara bertahap. Tugas Champions adalah menebak siapa pelaku pencurian dengan cara mensubmit jawaban di AdaptoX. Champions dapat menginput lebih dari satu nama yang merupakan terduga pelaku atau suspek, bukan pelaku atau non-suspek, dan mengosongkan jawaban jika ragu-ragu. Analisis yang telah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Untuk setiap jawaban benar, distrik mendapatkan nilai 10. Jika menjawab salah, nilai dikurangi 10. Dan jika tidak menjawab, nilainya adalah 0. Setelah menyelesaikan analisis 4 bukti tersebut, setiap distrik harus menentukan pelaku utama. Distrik yang berhasil mendapatkan pelaku utama dengan tepat akan mendapatkan penambahan 200 poin. Peringkat ditentukan oleh poin akhir penentuan pelaku utama yang tepat dan tercepat. 2 distrik yang menempati 2 peringkat terbawah akan tereliminasi dari Champions War ini. Pada menit ke-30, coach akan masuk ke 6 distrik challengers yang memenangkan molecular balance untuk membantu distriknya selama 10 menit. Aku yakin banget sih ngadapin Champions War kali ini, soalnya kita dapat Coach Sandy sebagai coach distrik kita. Untungnya masih dapat benefit. Jadi walaupun pasti battle ya begitulah. Gamenya pasti bakalan susah sih. Soalnya kita harus ngumpulin kalau dari semua evidence kan. Terus kita harus nentuin suspek-suspeknya dari tiap-tiap evidence. Terus baru nanti kita dapat irisan dari semua evidence-nya itu. Berarti kan kayak kita harus beneran perfect banget ya nentuin setiap suspek dari setiap evidence-nya. Champions, are you ready? Ready! Coaches, silakan masuk ke distrik untuk memberikan bukti pertama. Halo. Selamat datang. Semangat ya. Semangat. Jangan kayak terlalu fokus, kayak terlalu lama di satu evidence. Good luck. Ya, terima kasih Kak. Kalimantan, glory! Jateng, Jateng, juara! Pas denger peraturan nih, aku langsung mikir, halah, iki mah soal kacang bagi timku. Arya Adelnovin itu kemampuannya itu rata di babak ini. Jadi aku yakin mereka pasti menang di babak ini. Sebagai mentor, itu kan bukan yang benar-benar kerjain, tapi itu lebih ke arah kayak strategize, kayak secara overall gitu kan. Jadi kayak aku benar-benar sangat emphasize dari awal ke mereka kayak jaga emosi kalian, tenang, nggak apa-apa, bisa kerjain. Menurut itu aku yang bakal aku offer ke mereka sih. Aku udah tahu mereka semua yang terbaik di bidangnya. Yang satu Janser matematika,
Catherine di kimia, Zidan di geografi. Aku yakin mereka semua bisa jadi juara. Jadi ya harapanku ya nggak ada, karena mereka udah pasti juara. Champions War Quantum Heist dimulai. Ya bro. Oh no. Kok bisa? Mau tahu rahasianya? Sini ikutin gue. Hai, kenalin aku Kak Yosef. Nah, kali ini kita belajar barisan aritmetika. Bimbel online gue beda. Bisa interaksi langsung sama Star Master Teacher-nya. Nah, sekarang giliran kamu. Bimbel gue keren abis. After belajar ada game kuis. Lumayan, bisa eksis. Kalau udah ngerti materi, bisa langsung kita uji. Bebas latihan soal tryout sampai burnout. Nah, kalau ketemu soal yang horor, gak perlu gembar-gembor, langsung aja ikut sesi tutor. Oh, gitu rahasianya. Brain Academy Online, bimbel online tatap muka, rahasia para juara. Aku kalau lagi stres gini, bawaannya pengen nge-stack terus deh. Tapi Messi-nya itu yang bikin aku nggak tahan. Udah berantakan, belepotan, ribet lagi. Jadi biasanya aku pilih Kin Yogurt. Kin Yogurt ini creamy-nya ngenyangin dan manisnya pas. Cocok banget sama aku yang hobinya nge-snack. Kalian harus cobain deh. Nih bro. Wow. Oh no. Sorry. Nggak apa, aku yang ngapin. Oke. Ada peta. Ayo bantuin aku tangkap. Ini gimana ya? Bisa kamu pegang dulu, aku potong. Wah. Wow. Apa ini? Bukti pertama ditemukan. Saat kejadian pencurian, seluruh CCTV mengalami kerusakan. CCTV hanya merekam sampai 30 detik sebelum Auroranium dicuri. Rekaman CCTV menunjukkan ada 10 orang yang berada di sekitar kompleks laboratorium. Berdasarkan data yang didapat dari kepolisian, tentukan siapa saja terduga yang memiliki kemungkinan untuk mencapai lokasi pencurian dalam 30 detik. Cara ngitung jarak ini gimana? Oh, ada skillnya, ada skillnya. Oh. Makanya pakai garis. Astaga. Pace-nya berarti kita harus ngitung ini keluar. Berarti kita datain satu-satu orang. Oh, profil tiap orang juga penting. Oh, kecepatan larinya ya? Oh, ada kecepatan larinya. Kayaknya mereka dapat. Itu ada skalanya kan? Iya, kayaknya mereka dapat. Oh, mereka dapat skala kecepatan. Itu. Kayak ini tuh buat kayak oh iya. path-nya gitu. Kita gambarin path-nya mereka. Iya. Kayak nah. Di evidence 1, mostly aku yang kerjain. Karena aku yang ngitung BMI-nya, terus aku cocokin deh sama pace-nya buat ngitung waktu tempuhnya mereka. Berat per tinggi kuadrat. Yes. Tingginya dalam meter. Oh my god, nggak ada kalkulator. Makanya nggak ada kalkulator, ini brutal. Ada yang pakai panggarus, ada yang pakai tali. Aku yang nyatet. Oke, Kalista pertama. Kalista ini ke sini. Karena aku sendiri anak sosial dan aku kebetulan udah belajar tentang peta, menurut aku evidence 1 itu yang paling relate sama aku. Karena kayak kita hitung jaraknya itu berapa di peta sama ngebandingin kecepatannya dia. Jadi kayak itu yang paling relate sih sama aku.
Suspek berdasarkan bukti ini adalah setiap orang yang bisa menjangkau uranium storage dalam waktu maksimal 30 detik dari posisi terakhir terlihat di CCTV. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu mencari tahu waktu tersingkat yang dibutuhkan setiap orang untuk menjangkau uranium storage. Hal tersebut bisa diperoleh dengan mengetahui jarak, nilai BMI, dan running pace. Jika sudah mengetahui hal tersebut, baru kita bisa mencari waktu setiap orang dengan mengalihkan jarak dan running pace-nya. Jika hasilnya kurang dari atau sama dengan 30 detik, maka orang tersebut menjadi suspek. Dengan demikian, yang menjadi suspek berdasarkan bukti pertama adalah Theodoras, Helena, Nikos, Thalia, Demetrius, Kalista, dan Cleon. Ini kan mereka harusnya hitung-hitung sendiri kan? Hitung BMI ya masing-masing, terus dicocokin sama kecepatannya. Terus mereka ngitung. Kira-kira berapa meter? Nah dari situ, tapi itu tugas mereka, berarti kita nggak bisa bantu. Bentar. Scale-nya, kita ukur. Bentar. Ada. Misi. Penggaris, ada penggaris. Serius? 10 meter. Catatin. Kita satu-satu ya. Iya. Waktu membuka kertas awal tuh sebenarnya aku bingung. Jujur aku bingung banget nih, kayak nanti nih kerjanya gimana. Tapi si Tyson langsung kayak ngambil penggarisnya, lalu dia mengukur jarak dari si penggaris itu, dan saat dia menyebutkan bilangan dari angka penggaris itu, aku nulis. Oke, bisa. 50 meter ya? 50 meter ya. Berarti 50 meter nih 1 per 2,6 km. Jarak yang maksimal bisa ditempuh dalam 30 detik adalah 1 per 2,6 km. Pas kita ngeliat ada benang di set, kita tuh langsung tahu bahwa benang itu dipakai buat nyari rute paling efektif, dan nanti benangnya diukur pakai penggaris. Tapi yang marai angel adalah ketika kita harus nentuin berapa panjang benang tersebut. 100 meter nggak? Dari Kalista ini kalau misalnya di bawah 100 meter, artinya pelaku. Sebenarnya kita ada kendala. Kita tuh nggak tahu kalau kita tuh dikasih peta gulungan. Selesai game, Kak Syakira tuh cerita ke kita, bukannya kalian harusnya dapat gulungan peta ya? Nah, kita tuh cari-cari, nggak nemu di mana gulungannya. Nah, jadi waktu di evidence pertama kita ngerjain tuh pure dari layarnya. Kita cuma ngerjain selama 10 menit doang. Jadi kita cuma dapat dikit suspeknya. Kalau kamu yakin nggak apa-apa? Ya, Sen. Oke. Menurut aku sih gampang ya, karena sesuai dengan aturannya kita membaca peta, dan itu adalah keahlian aku buat membaca peta dan bisa ngehandle dengan satu tim untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tinggal Alex Dion. Ini kok ini dia emang posisi terdekat ya emang harus? Iya harusnya. Kan dia mau nyuri, mungkin dia cari yang jauh. Yang pertama sebenarnya saya pede bisa jawabkan karena itu bidang saya, matematika gitu. Bukti kedua ditemukan. Di TKP, ditemukan bukti baru berupa foto yang diduga milik pelaku pencurian. Temukan terduga pelaku yang mungkin memiliki foto tersebut berdasarkan data travel history mereka. Aduh, geografi. Geografi. Guys, ini di mana guys? Anak IPS. Bro, gue nggak tahu. Geografi ya itu. Iya. Yang mungkin aja nggak sih dari purpose of visitnya? Kayaknya. Oh, kamu bisa geografi gak? Enggak, aku nggak bisa. Jihan, ini soal geografi. Ini ada. Oh, oke. Pace-nya udah dapat semua. Aku bisa. Pace-nya udah dapat semua. Setelah ketemu sama Quantum Heist itu, akhirnya kita kayak, oh karena kamu jago IPS, karena aku jago IPS, akhirnya aku ngambil geografi. Awal dikasih evidence kedua itu kita langsung membagi tugas sih, karena si Tyson bilang kayak ya udah biar evidence pertama ini biar aku aja, evidence dua biar kamu sama Arjun. Nah jadi waktu dibagi suspeknya itu kita ngelihat dari fotonya juga, kita ngelihat tanggal sama waktunya, karena di situ ada tanggal dan waktunya. Kayaknya lokasi di mana nggak ngaruh. Nggak, ini ngaruh. Ini pasti di negara-negara bawah. It should be
Ini 1940 masih terang, berarti dia di belahan selatan. Petunjuk utama dari bukti kedua adalah sebuah foto yang ditemukan tertinggal di Auranium Storage. Di mana kalau kita lihat di foto tersebut terdapat waktu pengambilan foto, yaitu 20 Desember 2023 pukul 19.40. Tapi kondisinya sinar matahari masih terlihat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi pengambilan foto ini berada di belahan bumi selatan. Nah, para champion tinggal mencocokkan informasi tersebut dengan melihat travel history para suspek pada tanggal 20 Desember 2023 yang ada di file. Dan dari travel history tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa suspeknya adalah Dionysius, Helena, Andreas, Thalia, dan Cleon. Kan kalau kayak gini kan guest speaker berarti ini Mei berapa sih? Bulan Desember 12 2023. Kelompok lu masih fokus ke itu. Makanya, dan mereka pakai penggaris. Sabar. Itu pakai penggaris. Capek. Padahal bener nggak? Kita kurang skill dalam soal-soal geografi kayak gini, dan nggak ada yang dari background geografi juga. Ya deh, I trust y'all. Thalia ada. Cleon ada. Oke, udah. Yang first ya? Yang first. Bukti ketiga ditemukan. Ditemukan bukti baru dari ruangan Auranium Storage bahwa terdapat tumpahan larutan ZnCl2 yang pasti mengenai pakaian pelaku saat terjadi pencurian. Telah terdapat 10 tabung berisi larutan yang sudah dicelupi masing-masing sampel pakaian terduga pelaku dan flowchart sebagai petunjuk eksperimen untuk mengidentifikasi siapa yang pakaiannya mengandung ZnCl2. Gila, mati ngon. Panik. Itu anak kimia nggak dia? 10 tabung. Wah, Jamesnya kimia nih. Aku bakal tunjukin beneran kali ini. Aku aja ke situ. Boleh. Kita lagi. Ambil tabung. Aku kesana guys. Yuk, keluar yuk. Champions, kenakan Just Lab untuk mengerjakan bukti ketiga di stasiun kimia masing-masing. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang juga yang nebak bahwa itu bakal jadi kayak ngelakuin penelitian di laboratorium. Aku udah pernah kayak ngelakuin penelitian gitu pas kelas 10. Jadinya evidence yang ketiga tuh aku yang coba ngerjain di main arena. Lari dulu. Gila, banyak banget yang harus diuji. Lu mau uji siapa aja? Helena, Demetrius? Bebas, mau pilih dulu lah, dan nanti aku nyusul. Oke. Ayo Sultan. Sultan bisa dong. Ayo Sultan. Ternyata evidence ketiga ini berkaitan sama praktikum kimia. Tapi aku yakin di antara peserta yang lain, aku punya advantage dan aku yang handle 100% di evidence ketiga. Buat Sultan, gue yakin untuk technical skills dia udah pasti jago banget. Jadi untuk eksperimen kimia kayak gitu menurut gue itu suatu hal yang kayak udah jadi makanan sehari-hari lah. Karena dia icol, pasti bisa kan. Aku dan Maria ngerasa kayak, wah ini bukan basic aku nih kimia, aku nggak terlalu paham. Tapi pas sudah ngerjain ternyata kayak, oh ini nggak susah-susah banget kok. Di sebelah aku itu distrik 11 deh sisa ini, itu ngelihatnya kayak, wih dia kayaknya pro banget nih kimia-kimia. Karena dia ngerjainnya tuh sambil kayak speaking English gitu, kayak, oh ini udah selesai, tinggal ini. Kan itu dikasih skema ya buat pengujiannya.
Aku cuma lihat skema depannya aja awalnya. Aku nggak lihat belakangnya tuh ada bagian juga. Tapi untung aku nyadar karena aku harus ngetes ZN-nya juga ternyata. Aku selama ini cuma ngetes ada CL atau enggak. Akhirnya aku melakukan pengujian dan pengujiannya itu nguli banget. Stres. Kayak semuanya harus dites satu-satu. Tapi aku mulai dengan nguji yang CL dulu. Kalau dia fix ada CL baru aku ngetes dia ada ZN atau enggak. Yang lain bener nggak bisa? Nggak mungkin? Nggak mungkin. Ini harus di sini biar nggak ketuker. NA, udah. Ya ada. Itu doang? Udah itu doang. Mau itu doang nggak? Ya udah. Mau yang lain? Coba satu lagi sih itu. Siapa? Ini siapa? Theodore satu lagi. Yang tadi fotografi itu. Theodore enggak? Udah gua mungkin, udah nggak mungkin. Gua udah. Oh ya udah. Udah itu doang. Itu doang. Coba lagi. Beneran nggak? Aku tuh ngerjain yang kimia karena aku ya lebih nyaman aja dengan kimia. Karena aku juga di sekolah banyak banget eksperimen dan praktikum gitu yang berkorelasi dengan eksperimen ini. Di Olim juga kan butuh pace-nya harus cepet juga. Jadi dari experience aku di Olim, aku taruh ke evidence ini. Gue kira kimia nggak bakal ada flowchartnya, tapi ternyata ada flowchartnya. Means berarti kalau lu nggak paham, tapi kalau lu masih lihat flowchart masih aman ya sih? Iya makanya kayak menurut gue kan gue awalnya kayak cuma lihat dari sana doang kan. Itu gue kayak gila dikasih flowchart apa segala macam susah banget. Tapi kalau misalnya kayak lu kayak dikasih tahu kayak panduannya gitu kayak it will be better gak sih? Ini Cleon. Ya. Lihat aja apakah dia masih ada precipitate-nya apa enggak. Precipitate gimana deh? Putih. Oh, ini ya. Nah, ini precipitate sih. Itu kan precipitate. Kayak abu-abu gitu kan. Tambahin NH3. Pakai ini. NH3, where's the NH3? Kita tuh sebenarnya cuma harus memperhatikan beberapa hal aja. Yang pertama itu misalnya kan ini ZnCl2. ZnCl2 itu kationnya adalah Zn2+, anionnya adalah Cl-. Jadi kita harus cek dua-duanya. Ada dua hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama kita melihat flowchart masing-masingnya, yaitu untuk kation dan anion. Dan di flowchart ini kita harus perhatikan bahwa ion apa yang kita identifikasi, misalkan Zn2+. Berarti kita harus lihat untuk yang spesifik Zn2+ saja. Karena di flowchart ini ada yang mengidentifikasi Zn2+ dan Al3+. Dan yang kedua yang kita harus perhatikan adalah alat-alatnya itu nggak boleh terkontaminasi. Karena kalau terkontaminasi, kita itu tidak tahu apakah memang sebenarnya ada endapan yang terjadi atau tidak. Karena mungkin saja ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadi endapan tersebut yang kita tidak inginkan di war kali ini. Aku sempat blunder sedikit karena waktu aku tetesin NaOH dan membentuk endapan, aku ikutin prosedurnya buat tambahin NH3 berlebih. Tapi anehnya nggak ada yang larut kembali, berarti nggak ada suspeknya. Aku langsung mikir, oh berarti ini kayaknya ada yang terkontaminasi. There's something wrong with my procedure. Jadi aku langsung ganti pipet yang baru, aku coba tetesin ulang ke 6 suspek dan ternyata semuanya larut kembali waktu aku tambahin NH3 berlebih. Bukti keempat ditemukan. Ini adalah bukti terakhir dari TKP. Ditemukan bukti baru berupa dua macam serbuk sari atau polen, polen A dan polen B yang diduga terbawa oleh pelaku. Di rambut dan baju masing-masing terduga pelaku juga ditemukan beberapa macam polen. Misi kalian adalah mengidentifikasi jenis polen pada TKP menggunakan tabel kunci determinasi dan mencocokkan dengan polen yang teridentifikasi pada tubuh pelaku yang ditemukan pihak kepolisian. Sampel A, sampel B. Oh, berarti ditemukan Dua sampel. Dua sampel? Iya. Oh, berarti ada kemungkinan dua suspek di terakhir. Otakku. Santai. Ini itunya boleh dipakai berkali-kali nggak? Kamu udah dapat berapa? Udah. Masih 3 dapat suspeknya. Aku tinggalin boleh? Hah? Aku tinggalin boleh kali. Panik banget dan hektik di bagian biologi itu kan kami masih ragu-ragu kan, jadi belum diskusi siapa yang bakalan kita submit. Bisa nggak kayak nanti lihat di mikroskop dia ngapain, cari tahu mikroskop apa polen yang di A itu apa. Oke. Dari ini. Untuk evidence 4, aku ngarahin yang lain untuk ngerjain, dan aku juga jelasin konsep-konsep yang dipakai, serta jelasin konsep
kunci dikotomi. Coaches dari distrik yang menjadi challengers, silakan memasuki arena atau distrik untuk membantu distrik masing-masing. Waktu kalian adalah 10 menit. Di sini udah selesai semua belum? Apa yang bisa aku bantu? Pengen kuliah di luar negeri kayak mereka. Tapi bingung gimana caranya dan gak tahu mulai dari mana. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir karena ada Scholars. Kamu akan dibantu mulai dari rekomendasi kampus dan negara tujuan, persiapan dokumen, interview, hingga dapetin beasiswa. Persiapanku untuk daftar kuliah ke luar negeri itu nggak mudah, tapi aku dibantu oleh Scholars. Dengan Scholars, persiapan kuliah di kampus impian jadi lebih mudah. Kid! Duh, lapar nih. Ini snack gue. Snack in yogurt. Snack yang gak ribet, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack? Snackin aja. Halo semuanya, aku Seika dari AOC. Nah, sekarang kita lagi ada di Brand Academy Center by Ruang Guru. Kakak ini bakal menjawab apapun pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Oke, selanjutnya ada banyak banget hal yang bakal kita jumpain di dalam, jadi ikut aku terus ya. Hai semua, kenalin aku Joel AOC, dan sekarang kita akan review apa saja fasilitas yang ada di Brand Academy Center lantai yang kedua. Papan tulis yang mengelilingi seluruh kelas, tentunya sangat interaktif dan menarik. Hai Seika, hai Kak. Halo semuanya. Nah, buat kalian yang mau belajar di klinik PR kayak aku, kalian bisa langsung datang di Brain Academy Center. Karena Brain Academy Center ada di seluruh Indonesia loh, salah satunya juga di Aceh. Bye-bye! Coaches dari distrik yang menjadi challengers, silakan memasuki arena atau distrik untuk membantu distrik masing-masing. Waktu kalian adalah 10 menit. Ini enak sih. Shakira sama Maxwell enak banget ini. Oh iya. Shakira Maxwell Dia enak diuntungkan banget. Mereka udah banget biasa banget. Jadi menurut aku distrik 5 dan 4 itu benar-benar diuntungin banget. Soalnya coach mereka adalah Kak Shakira dan Kak Maxwell, di mana mereka adalah anak-anak FK yang sering juga ngeliat mikroskop gitu. Jadi mereka udah terbiasa dan mereka mungkin bisa memberikan tips-tips yang berguna gitu buat menyelesaikan evidence part ini. Di sini udah selesai semua belum? Apa yang bisa aku bantu? Ini sebenarnya yang X1 kita udah terlanjur ngisi sih, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua udah kelar belum? Yang kedua kita udah nentuin nih, ini pelaku, ini kita masih ragu, yang ini sudah nggak mungkin. Udah pertimbangin waktunya belum? Di situ 19.40 tapi masih terang, artinya di belahan bumi bagian selatan. Oh, oke, ya. Terus Oke. yang evidence 3? Evidence 3 itu yang ini kan, kimia kan? Kimia. Itu lagi dikerjain. Evidence 4 Evidence 4 sebesar? itu kita butuh bantuannya kakak. Oke. Itu kan biologi kan? Aku sadar bahwa anak-anak aku ini punya kelebihan sama kekurangan. Dan aku fokus sama apa yang mungkin jadi kekurangan anak-anak aku. Salah satunya adalah di soal yang diberikan foto bukti itu. Aku nanya ke mereka, evidence 2 gimana? Udah Kak, aman Kak, gitu. Terus katanya Kak Shakira, jangan lupa, itu kan tanggal jam 7.40 malam. Kalau misalnya jamnya kayak gini, ini berarti biasanya bumi bagian selatan karena jamnya udah malam tapi masih agak terang. Itu bener-bener merubah semuanya. Itu yang akhirnya kayak itu bener-bener jadi bingo. Artinya kita ini semua udah salah, evidence udah salah, kita harus merombak semua dari awal. Kalian ada suspek kedua orang ini nggak? Atau dieliminasi udah? Menurut pengalaman yang kedua enggak. Andreas tuh kayak kejauhan gitu. Kejauhan ya? Terus tapi kayak 30-an detik sih kayak masih oke gitu. Yang ini yang X nggak mungkin ya? Iya. Berarti udah. Kalau yang itu masih bisa. Tinggal 7. Kalau tuh kalau nggak salah evidence 2-nya kayak kurang kuat coba ya. Harusnya kalian menurutku ya, kalian kalau mau nyari suspek yang kedua, ini cari mereka satu lokasi karena nggak mungkin tiga suspek berbeda-beda lokasi semua nggak sih? Karena itu pasti lokasi udah pasti jelas. Iya, pasti satu. Pasti jelas suatu tempat. Jadi nggak mungkin kalau kalian submit 3 lokasi pasti semua benar-benar maksimal cuma 1. Iya, ini kan satu lokasi. Kalian udah cek itu semua apa? Jarak udah. Andreas nggak mungkin nggak sih? Andreas. Nggak sih kalau di yang pertama evidence pertama jadi nggak mungkin. Andreas nggak mungkin nyampe. Jadi aku kayak X-in dia. Jadi yang centang itu suspek.
tentang itu yang mungkin. Cuma masalahnya kan di 1, 2, 3, 4 kan dia kan bisa dimasuk kemana aja kan ya? Iya. Berarti data dulu satu-satu nanti cari ini ya? Jadi nanti kalian biar gampang, nanti aku rekomendasi kalian buat chart, masih ada waktu kan. Di 1 nanti tulis yang udah pasti siapa aja, yang nomor 2 yang pasti siapa aja, terus di nomor 2 juga dikasih tir. Kira-kira ini yang paling atas oke, 2 tengah, jadi ntar kalian bisa ngebagi-baginya rata. Takutnya kalau gini kan nanti overwhelm, terus nanti lupa keep track-nya di mana. Iya. Berapa menit lagi kak? Sekarang kalian masih lumayan. Untuk Ada aku, nggak dari praktikumnya? Izin sama kakak ini. Kakak, kayak kimia kak, saya bingung kak. Kenapa? Ayo. Kan kita mau cari Zoom CL kan? Ini berarti udah aman ya? Kak. Udah. Di dalam 10 menit itu mereka kan manggil aku nih untuk bantuan. Aku lihat tuh mereka tuh beneran tekun banget dan fokus banget. And it really looked like they knew what they were doing. Coba yo. Enggak, ini pakai preparat. Oh, sing di Novin iku sekarang lagi kerja. Sebelahnya. Kayak ono nih. Masing. Coba berarti aku nang kono yo. Aduh, challenge ini tuh ngejelimet. Soalnya wakeh evidence, ada 4 evidence. Terus masing-masing itu bisa beda-beda suspeknya. Jadi kita itu pusing ngambil solusi ini. Pelakunya itu siapa gitu loh. Kalau yang aku mikir awalnya itu, yang buat yang kedua ini bisa cari dulu mana yang bisa dieliminasi gitu kan. Iya. Yang udah nggak mungkin. Ini sisa Ini kan 5. kayak dia nggak. Iya, yang ada 2 orang yang nggak itu kan. Iya. Terus 3 orangnya negara salju. Kanada sama USA. Oke, make sense. Waktu aku masuk dan tanya gimana progres mereka, ternyata mereka udah selesai ngerjain evidence 1 dan 2. Itu aku cukup kaget sih. Dan ternyata mereka pun jawabannya tuh menurutku benar gitu. Jadi aku udah percaya sama mereka di evidence 1 dan 2 dan aku udah pede banget nih tim kita bakalan bagus. Aku rasa mereka bakal dapat skor yang tinggi. Ada yang reticulate nggak? Ini reticulate. Reticulate ini. Mana nggak? Kayaknya nggak ada yang titik fixnya deh. Iya nggak sih? Kayak nggak ada titik yang fixnya. Jadi ketika aku lagi sibuk ngamatin pakai mikroskop, aku sempet ngeliat Kak Syakira main-main juga dengan mikroskopnya. Terus kami juga cukup panik sebenarnya. Soalnya Kak Syakira kan anak kedokteran, berarti biologi dia harusnya bagus banget. Di sini ada observer exo. Ini polen B, ini polen B. Ya, apa? Ini termasuk ini nggak? Termasuk white precipitate enggak kan? Enggak harusnya enggak. Waktu aku lagi ngebantuin Jonathan buat biology, itu aku kesusahan. Tapi di depan aku itu timnya Kak Syakira itu juga kesusahan, jadi aku lumayan tenang. Dan aku pikir, oh ini memang yang evidence 4 ini emang cukup sulit gitu ya. Saya ikut panduan ini. Bantuan zinc chloride yang gimana? Kalau precipitation-nya CL menurut aku ini sih ya. Langsung mau dicek? Ya. Ini tambahin NaOH yang aktif. Ada nggak? Yang Teo belum dihitung. Oh belum ditumpahin. Tuangin dulu aja. Ini Theodore. Oh ini. Aku tuh dapat banyak banget zat kimia dan kita tuh harus ngecek mana aja zat yang mengandung ZnCl2. Awalnya aku tuh bingung banget harus ngapain, tapi akhirnya Coach Kadit tuh ngebantu banget di challenge ini. Dia ngejelasin aku harus ngapain aja. Waktu coaches habis. Silakan meninggalkan distrik dan arena. Waktu aku selesai 10 menit membantu mereka itu aku keluar dengan kayak perasaan deg-degan, kayak apakah aku udah cukup membantu, apakah tadi yang aku kasih itu benar informasinya. Terus aku terus berdoa semoga tim aku bisa lolos ke top 10 gitu loh, supaya kita bisa bersama-sama terus. Jadi Alex mungkin. Nomor 3. Alex. Helena mungkin. Talia mungkin. Andre nggak mungkin. Coba tolong hitin. 3 apa? Theodoras nggak mungkin ya? Theo nggak mungkin. Theo nggak mungkin. Jadi tentu sebagai tim captain aku merasa lebih bertanggung jawab aja sebagai pemimpin yang membimbing tim biar bisa bekerja secara efektif dan menang. Zawil, sini dong. Coba lihat. Lihat sebentar aja. Menurut kamu lebih mirip Echinate atau Clifford? Atau Gimit malah?
Karena kalau bukan Ekinet langsung go to 7. Kenapa? Emang nggak ada sama sekali? Enggak, masalahnya aku itu suspectnya itu kayak beneran gagal gitu. Aku nggak tahu yang mana yang itu gabungkan, atau you mau coba? Masih ada waktu nggak ya? Itu dia aku kurang tahu. Cuma kalau mau aman sih blank juga nggak apa-apa. Blank ya? Oke. Doakan yang terbaik. Waktu itu saya kan udah panik, jadinya nggak pikir apa-apa. Jadinya mending saya pergi submit evidence 3, pas semua. Jadinya tidak ada pengurangan poin. Terus balik, habis itu instant regret semuanya. Kayak, aduh kenapa gini? Harusnya kita coba lagi. Aduh, terlalu gegabah kita. Aku sama tim aku bener-bener sepanik itu karena kita sama sekali nggak pernah pegang alat-alat lab. Kita juga nggak pernah pegang sama sekali alat biologi kayak mikroskop dan hal-hal lainnya. Jadi pada saat itulah kita pertama kali coba itu. Oke, langsung aja ya yang evidence 3. Ya udah. Harusnya tim kami itu nggak terlalu memakan banyak waktu di soal pertama sama soal kedua, karena kita tuh benar-benar terlalu fokus di soal-soalnya itu dan kita tuh hampir melupakan kayak soal ketiga dan keempat. Jujur ada sedikit beban sih sebagai tim kapten, soalnya aku takut salah ngambil strategi dan malah ngerugiin tim aku. Pelaku pencurian dapat ditentukan dengan mengidentifikasi siapa saja di antara 10 nama yang selalu memiliki kondisi yang cocok dengan setiap bukti yang ditemukan. Dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku pencurian adalah Helena dan Cleon. Sisa waktu 5 menit. Di waktu coach masuk, Kak Excel itu ngecek progres kita kan. Habis itu dia kasih tahu kalau memang nggak bisa, lebih baik di skip aja daripada kita jawab salah, nanti malah dapat minus poin. Tapi kita tetap jawab. Walaupun aku kasih tahu mereka buat skip aja biologinya karena nggak ada yang bisa, akhirnya mereka tetap jawab. Ya aku sih lumayan seneng ya, berarti mereka tuh bisa independen dan berani take a risk. Saat di ending-ending, aku sedikit merasa kalau mereka terlalu fokus di evidence tertentu, akhirnya yang belakang mereka kesulitan dan gak cukup waktu untuk bisa aku bantu. Dan saya pun terpaksa untuk berada di posisi yang sangat saya benci yaitu kimia. Tapi I was like, try to just fit myself in dengan mencoba untuk memahami konsep-konsep dasarnya sesuai dengan panduan kayak karena Sheikha juga punya basic knowledge di biology chemistry, so I try to like fit what Sheikha said to me and just try to understand what I need to do. Yang muncul di 3-3 ini apa aja? Cleon only. Berarti kita tes Cleon. Iya. Coba tes ya Cleon. Pas evidence 1 sampai 4 nih kita gabungin, kita awalnya bingung nih, kok hasilnya nggak ada suspek dan kita nih curiga nih. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada suspek. Akhirnya kita bertiga nih bareng-bareng ke main arena buat nguji ulang yang chemistry sama yang bio. Akhirnya kita dapet deh satu nama, yaitu Cleon. 4. Udah nggak mungkin sih. Yes. Sisa waktu 1 menit. Guys, ayo guys. Betullah udah. Ya, come on. Aduh. Mohon. Yours enggak non suspek. Gue tadi. Nikos tadi CL. Nggak, tapi aku udah coba di ini yang balik. Nikos sasnya nggak sih? Z-nya enggak tadi. Enggak, Nikos tadi dari yang salah. Enggak. Yang ketiga tadi cuma Alexius. Alexius Sih. Kita jawab sekarang juga? Iya. Oh, cepat nih. Sisa waktu 30 detik. Yang kimia Helena. Kami mutusin buat cross check dulu, tapi aku ingat bahwa nanti kami harus nge-submit final answer juga. Jadi di sana kami langsung panik, langsung nggak ngecek lagi dan kami langsung
pilih suspek, non-suspek, atau skip berdasarkan data yang kami peroleh tanpa cross-check sekali lagi. Game ended. Sampai lepas sepatu nih jadi gila gue. Tapi seru banget, gue suka banget. Suka sih tapi stres banget, gue takut banget. Champions, pada tantangan sebelumnya, yaitu Quantum Heist, kalian diminta untuk menentukan siapa pelaku pencurian Aurora Neon. Itu momen-momen yang paling menegangkan. Aku jujur gak tahu kalau misalnya nanti poin kita berapa, dari sisi 1 berapa. Tapi aku yakin kalau misalkan pas pengumuman ini, semua bisa terjadi. 2 distrik berhasil menemukan pelakunya, maka akan mendapatkan penambahan 200 poin. 2, siapa tuh? Ini saya itu deh. Peringkat pertama berhasil menemukan pelaku pencurian dan memperoleh 430 poin adalah English Academy by Ruang Guru, kursus bahasa Inggris dengan kurikulum berstandar internasional untuk semua jenjang usia. Diajarkan pengajar native serta lokal bersertifikasi internasional. Fasilitas belajar yang mendukung kegiatan belajar seperti kelas interaktif moden, media pembelajaran multimedia dan lingkungan center yang nyaman. Aktivitas penunjang di luar kelas seperti English Club, English Academy Clinic, dan Community Club. English Academy hadir di puluhan kota di seluruh Indonesia. English Academy by Ruang Guru, semua bisa Inggris. Kalian mau tahu rahasia aku tampil kece? Tara, iki loh, cincin dari UBL School. Dan aku tetap keren. Pokoknya harus selalu dipakai lek jalan-jalan. 61 tambah 61 sama dengan 122. Benar. 673 tambah 63 sama dengan 736. Benar. Mau jadi champions kayak kita? Kami bersama Ruang Guru membuat Math Champs untuk anak usia 5-14 tahun, meningkatkan kemampuan matematika dan logika dengan menggunakan metode belajar Singapore Math yang ranking PISA-nya nomor 1 di dunia. Drilling solve dengan coach terbaik. dengan tips and trik hitung cepat yang mengasah logika dan memori. Semuanya dikemas secara menarik untuk menumbuhkan rasa cinta pada matematika dan logika. Ajain. Peringkat pertama berhasil menemukan pelaku pencurian dan memperoleh 430 poin. Menurutku distrik yang bakal menang adalah distrik 5 karena distrik ini menurutku sangat overpower dan balance. Jadi menurut aku yang bakal menang di game ini sih timnya Banten karena Rex jago banget dan mereka koordinasinya juga oke. Mungkin kayak distrik 11 yang all rounded gitu. Kayaknya yang bakalan dapat peringkat pertama di game ini distriknya Novin deh. Soalnya dari distrik mereka, tiga-tiganya itu problem solvingnya bagus semua. Peringkat pertama Distrik 9 Maluku dan Papua. Wah, itu aku senang banget sih. Aku bener-bener refleks sampai berlutut, sampai lutut aku memar, sampai aku memeluk timku dan aku ngerasa bangga banget sama mereka karena mereka bisa menang di game pertama Champions War ini. Aku gak nyangka banget sih bisa dapat peringkat pertama. Soalnya dari awal kita udah pesimis banget sih, soalnya kayak kita sama sekali nggak ada medali OSN. Tapi akhirnya kita bisa ranking 1 gitu loh. Itu kita terharu kayak nggak nyangka, awalnya kayak nggak nyangka ini beneran kita di nomor 1 gitu. Pas kami dengar distrik 9 yang menang, jujur kami agak kaget. Ya mungkin mereka ada strategi khusus gitu sehingga mereka bisa dapat jawaban-jawabannya dengan cepat dan dengan tepat gitu. Peringkat kedua berhasil menemukan pelaku pencurian dan memperoleh 400 poin. Distrik 5 Jawa Timur. Selesainya game ini, aku ngeliat teamwork kelompok aku cukup oke. Mereka saling mendukung satu sama lain yang benar-benar ngebuat aku ngerasa tenang dan bangga jadi bagian dari mereka. Nggak nyangka ternyata timku bisa mendapatkan jawaban pelakunya dengan betul.
Ini pasti karena Kak Syakira sih. Peringkat ketiga memperoleh 340 poin adalah Distrik 10 Sumatera bagian selatan. Aku rasa sih keberhasilan ini karena komposisi tim kami juga. Jadi karena ada yang aku fokus di kimianya, terus kebetulan Jihan juga jago geografinya, terus Albert yang handle biologi sama perhitungannya. Peringkat keempat memperoleh 230 poin. Distrik 4 Jawa Tengah dan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Pas diumumin ternyata kita peringkat 4, kita ini udah lompat-lompat nih sama Coach Maxwell. Dan ternyata poin kita lumayan tinggi. Pas diumumno, ternyata timku lolos ke babak selanjutnya. Aku ambil timku tuh sampai langsung mencolot-mencolot. Karena kita tuh saking legani. Karena kita tuh nggak nyangka kita tuh bisa dapat peringkat setinggi itu. Kita tuh nggak nyangka bisa dapat peringkat 4, ngono loh. Peringkat kelima memperoleh 200 poin. Distrik 7 Sulawesi. Peringkat keenam memperoleh 200 poin. Distrik 11 Sumatera bagian Kami masih bersyukur bisa mendapatkan peringkat walaupun agak sedikit kecewa. Tapi nggak apa-apa, because we're sure kita bisa naikin our game di permainan selanjutnya. Peringkat ketujuh memperoleh 140 poin. Distrik 3 Jakarta. Alhamdulillah ya Allah. Peringkat ke-8 memperoleh 140 poin. Distrik 1 Jakarta. Jadi pas quantum maze tadi, kita itu kayak ragu banget dengan jawaban kita. Soalnya kayaknya beda nih sama yang distrik lain gitu kan. Pas pengumuman sendiri tuh kita tegang banget. Tapi ternyata ya lolos, so we're really grateful about it. Empat distrik terancam tereliminasi. Aku nggak expect banget distrikku bisa masuk ke bottom 4 di war kali ini. Karena kita udah pede banget waktu submit jawaban di akhir. Yah, ternyata kita terancam eliminasi. But whatever it is, apapun hasilnya, kita bangga kok sama tim kita. Distrik 12 keren. Peringkat ke-9 memperoleh 130 poin adalah Distrik 6 Kalimantan. Gila. Seneng banget sih, ya. Dibilang seneng juga susah, itu kayak udah mirip euforia gitu. Kalimantan! Glory, glory, glory! 3 distrik tersisa. 2 diantaranya akan tereliminasi dari Academy of Champions. Distrik terakhir yang akan lolos ke babak selanjutnya memperoleh 130 poin adalah Tiga, 2, 1, Champions, are you ready? Gimana anak-anak Yes? Kaku, Intinya itu bukan juara 1. Intinya itu tidak tereliminasi. Kalau kalian nggak panik, kalian pasti lolos. Tapi mungkin mereka panik. PS gak sih? Takut banget. Ribet banget sih. Siapa tuh? Ini nggak usah bawa lagi. Distrik 10, barang nomor 9. Aku taruh di sini ya. Apa itu? Coba cari aja yang lain. Ayo!
Duh, lapar nih. Ini snack gue. Snackin yogurt. Snack yang gak ribet, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack? Snackin aja. Pengen kuliah di luar negeri kayak mereka. Tapi bingung gimana caranya dan gak tahu mulai dari mana. Sekarang kamu gak perlu khawatir karena ada Scholars. Kamu akan dibantu mulai dari rekomendasi kampus dan negara tujuan, persiapan dokumen, interview, hingga dapetin beasiswa. Persiapanku untuk daftar kuliah ke luar negeri itu nggak mudah, tapi aku dibantu oleh Scholars. Dengan Scholars, persiapan kuliah di kampus impian jadi lebih mudah. Kok bisa? Mau tahu rahasianya? Sini ikutin gue. Hai, kenalin aku Kak Yosef. Nah, kali ini kita belajar barisan aritmetika. Bimbel online gue beda. Bisa interaksi langsung sama Star Master teacher-nya. Nah, sekarang giliran kamu. Bimbel gue keren abis. After belajar ada game kuis. Lumayan, bisa eksis. Kalau udah ngerti materi, bisa langsung kita uji. Bebas latihan soal tryout sampai burnout. Nah, kalau ketemu soal yang horor, gak perlu gembar-gembor, langsung aja ikut sesi tutor. Loh, oh gitu rahasianya. Brain Academy Online, bimbel online tatap muka, rahasia para juara. 61 tambah 61 sama dengan 122. Benar. 673 tambah 63 sama dengan 736. Benar. Mau jadi champions kayak kita? Kami bersama Ruang Guru membuat Math Champs untuk anak usia 5-14 tahun, meningkatkan kemampuan matematika dan logika dengan menggunakan metode belajar Singapore Math yang ranking PISA-nya nomor 1 di dunia. Drilling solve dengan coach terbaik. Dengan tips and trik hitung cepat. Yang mengasah logika dan memori. Semuanya dikemas secara menarik untuk menumbuhkan rasa cinta pada matematika dan logika. English Academy by Ruang Guru, kursus bahasa Inggris dengan kurikulum berstandar internasional untuk semua jenjang usia. Diajarkan pengajar native serta lokal bersertifikasi internasional. Fasilitas belajar yang mendukung kegiatan belajar seperti kelas interaktif moden, media pembelajaran multimedia dan lingkungan center yang nyaman. Aktivitas penunjang di luar kelas seperti English Club, English Academy Clinic, dan Community Club. English Academy hadir di puluhan kota di seluruh Indonesia. English Academy by Ruang Guru. Semua bisa Inggris.